Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa kelas 12 SMA Negeri 10 Banjarmasin dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Semoga selalu semangat ya. Baiklah, hari ini Bapak akan kembali menambah penjelasan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang materi menulis surat lamaran pekerjaan. Hari ini Bapak lebih menekankan kepada bagaimanakah cara kita menulis surat lamaran pekerjaan yang benar. Untuk yang pertama, ada hal yang harus kalian perhatikan dulu dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah jabatan yang diinginkan. Kalau nanti kalian membaca iklan lowongan pekerjaan di koran atau di media-media yang lain, maka biasanya ada beberapa jabatan yang ditawarkan. Nah, kalian pilih jabatan manakah yang ingin kalian ambil nantinya dan itu dituliskan di surat lamaran pekerjaan kalian. Kemudian yang kedua adalah identitas pelamar yang meliputi nama lengkap. Di sini betul-betul nama yang sesuai dengan identitas asli kalian. Tidak boleh ada yang ditambah-tambah atau yang dikurangi. Artinya nama kalian tidak boleh berbeda. Kalau Muhammad Arsyad maka M-nya tidak boleh dikasih titik. Jadi tidak disingkat M titik Arsyad tetapi ditulis Muhammad Arsyad. Sama semuanya di KTP, di akta kelahiran, di ijazah dan sebagainya. Kemudian usia kalian ini terkait juga nanti dengan tempat dan tanggal lahir kalian, kemudian status pernikahan kalian, menikah atau belum menikah, alamat yang lengkap dan jelas, dan tingkat pendidikan kalian, ini tingkat pendidikan tertinggi. Kemudian kualifikasi pelamar yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Ini semua kalian sertakan dalam lampiran surat lamaran pekerjaan kalian dan harus dilegalisasi atau dilegalisir. Jadi ijazah kalian atau sertifikat yang kalian miliki atau surat keterangan pengalaman kerja yang kalian miliki harus dilegalisasi. Kemudian struktur lamaran pekerjaan yang pertama adalah tanggal surat. Tanggal surat ingatkan tanggal di mana atau kapan kalian menulis surat. Jadi ditulis saja misalnya Banjarmasin 30 Juli 2020. Ingat Julinya tidak diberi angka ya, menjadi 07 tidak, tetapi ditulis menjadi 30 Juli 2020. Kemudian hal pastinya tentang lamaran pekerjaan, berapa lampiran yang mungkin kalian sertakan nanti di dalam lampiran pekerjaan kalian. Kemudian alamat surat ini adalah alamat perusahaan yang akan kalian lamar. Kemudian salam pembuka dengan hormat, D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil, kemudian setelah huruf T diberi tanda koma. Kemudian isi surat nanti di situ ada kalimat pembuka ya, kalimat pembuka. Kemudian nanti baru identitas pelamar, kemudian lampiran dan kemudian nanti kalimat penutup atau paragraf penutup. Nah, kemudian di sini setelah isi surat ada salam penutup. Nah, salam penutup itu kalau diawali dengan hormat maka ditutup dengan hormat saya. Kemudian tanda tangan tidak boleh menutupi nama. Kemudian nama jelas kalian. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menentukan tujuan penulisan surat. Jadi tujuan penulisan surat kalian itu untuk apa? Untuk melamar pekerjaan. Kemudian mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. Misalnya nanti berdasarkan iklan di harian Banjarmasin Post edisi hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, tentang apa. Itu kalian tuliskan di awal kalian menulis isi surat. Kemudian mengumpulkan bahan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Misalnya saja daftar riwayat hidup atau kurikulum PT, ijazah, kartu tanda penduduk, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, kemudian surat keterangan pengalaman kerja kalau kalian memiliki, kemudian foto, bahkan kemudian juga ada surat keterangan pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. Itu kalian lengkapi semuanya. Kemudian menyusun kerangka surat. Kalian membuat dulu kerangkanya ya, bagian tanggal surat tadi kan sudah ditentukan di atas, ada tanggal surat, kemudian hal, lampiran sampai dengan nanti tanda tangan dan nama jelas. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun atau mengembangkan kerangka surat tadi menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan yang benar. Diingatkan baik-baik ketika menulis itu harus konsisten tulisannya. Jadi kalau memang tulisannya tegak, yang tegak sampai dengan habis. Jangan kadang-kadang tegak, kadang-kadang miring, kadang-kadang huruf cetak, kadang-kadang hurufnya berait.
Dan juga pulpen yang digunakan juga harus dari awal sampai akhir itu sama, tidak boleh berganti di tengah-tengah, nanti ukuran tulisan menjadi berbeda. Kemudian tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tip X ya. Jangan sampai kotor, kertasnya jangan sampai terlipat dan sebagainya. Kemudian rapi, gunakan penggaris. Dan kalau misalnya kalian kesulitan untuk meratakan awal atau akhir tulisan, maka kalian bisa menggunakan penggaris dan pensil. Tapi nanti setelah selesai kalian hapus kembali. Oke, bisa dipahami semuanya. Nanti kita akan belajar praktik penulisan surat lamaran pekerjaan. Mungkin kalian semua bisa dulu mencari contoh surat lamaran pekerjaan di internet. Nanti kalian tulis di buku kalian. Nanti kalian bisa kirimkan ke Bapak. Terima kasih dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.